Nah, jadi kami tertarik nih dengan usaha abang membuat kaligrafi. Sebelumnya perkenalan dulu lah, nama abang siapa gitu, sekolah, kuliah, kegiatannya sekarang sebelumnya. Kalau nama sendiri, saya itu namanya agak panjang ya. Iya. Muhammad Rafi Akbar Nasuha, biasanya dipanggil Rafi. Kalau kegiatan saya itu kayak kuliah ya pasti ya, karena kita sama-sama kuliah. Terus tiap minggunya itu ngajar di sini, ngajar kaligrafi dari anak-anak SMP sampai mahasiswa, sampai yang udah kerja juga ada. Jadi kalau kawan-kawan mau gabung juga bisa sih. Terus kegiatan yang lain kayak ya jualan karya-karya kaligrafi kayak yang di sini bisa, kalau mau order juga bisa sih. Bisa itu karya ini. Untuk pertanyaan yang pertama ya, sejak kapan abang ini memulai membuat kaligrafi? Kalau membuat kaligrafi itu sendiri, saya sejak salah satu SMP ya. Untuk terjun ke dunia kaligrafi itu sendiri mulainya sekitaran 8 tahun yang lalu. Ya, kalau gitu awalnya itu belajarnya kayak mana? Kalau proses belajar itu awalnya ya otodidak, karena nggak ada guru yang betul-betul memahami tentang kaidah-kaidah jadi seni kaligrafi itu sendiri. Jadi prosesnya mendalaminya itu awalnya itu kayak rasa keingintahuan yang lebih gitu. Jadi ini kaligrafi aku pengen coba gitu. Lalu mengapa memilih bidang kaligrafi? Kalau kaligrafi itu kan nggak banyak yang tahu ya, soft skill di kaligrafi itu juga nggak semua orang bisa. Jadi kita tuh mencari skill yang orang lain itu belum ada ya, belum punya. Jadi kita tuh mencari yang kayak wah ini keren loh, apalagi di bidang agama kita sendiri gitu kan. Nah, saat memulai usaha kaligrafi ini ada nggak kayak ketakutan itu atau tanggapan dari orang sekitar? Misalnya nggak disukai atau nggak diterima, itu ada nggak? Kalau untuk proses disukai sama masyarakat, untuk masyarakat awal ini kayak belum betul-betul menerima seni itu sendiri, ya belum menghargai seni lah. Misalnya kita berprosesnya di masjid gitu, ada orang order membuat mihrab di masjid. Nah itu ada 2 orang nih, yang satunya ini ngasih harga murah dengan kualitas yang kurang baik. Nah kita dengan lisensi, dengan apa sih, dengan hasil karya yang memuaskan lah bagi kita yang dari kita tahu gitu kan. Iya. Tapi mereka tuh kayak oh ini lebih murah, kenapa enggak gitu. Nggak dihargai ya. Iya. Bagaimana cara ngatasinnya kalau kayak gitu? Ya kita perlahan, kita deketin, kita kasih tahu ini loh Pak, kita tuh ada sertifikat, kita tuh tahu gitu ini penempatan hurufnya, kaidah hurufnya ini loh yang sesuai sama Al-Quran yang benar gitu. Kalau alat sama bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kaligrafi itu apa aja? Tergantung sih, kalau misalnya untuk jualan atau untuk lomba di MTQ, STQ sama untuk di masjid itu berbeda-beda. Kalau misalnya di masjid itu tergantung dari pesanan orang. Itu juga untuk jualan. Kalau misalnya di MTQ, STQ itu alat dan bahannya itu lumayan lah. Kalau misalnya kita tuh mau merogoh kocek terlalu dalam itu lumayan lah. Kalau boleh disebutin apa aja tuh bahan-bahan yang perlu atau harus ada dalam Bahan-bahan normalnya itu kayak kuas, cat, spidol. Catnya itu bervariasi, nggak minyak juga. Dia semi minyak gitu. Unsurnya ada minyak akrilik. Kira-kira modal awalnya nih Bang, buat kayak gini tuh berapa? Modal awal yang dimana dulu nih? Yang basinya aja lah ya, kira-kira yang harus ada gitu. Modal awal buat jualan. Ya, jualan bisa kan beda-beda. Iya beda-beda. Kalau misalnya anak-anak kaligrafi itu sendiri kan udah punya alat, udah punya bahan. Kalau untuk jualan itu dari sisa-sisa lomba gitu ya, ada PTQ, ada MTQ gitu kan. Sisa-sisanya itu kita putar untuk jual karya gitu, karyaannya. Kira-kira berapa tuh yang harus ada lah gitu, tidaknya?
harus ada apa nih? Yang modalnya gitu harus. Misalnya kalau misalnya di SPC SPC itu sendiri sekitaran 2 sampai 3 jutaan lah. Iya. Ya. Kalau kayak dalam sebulan itu biasanya ada berapa pesanan gitu? Tergantung daerah. Kalau misalnya di Tanjung Pinang sendiri kayak pesannya itu nggak tiap minggu itu ada, tapi sekali adanya itu langsung kayak gede gitu. Kira-kira berapa kalau misalnya dalam sebulan? Nggak per bulan sih, nggak tentu juga. Misalnya ada orang masjid nih minta pesanan bikin kubah atau mikron atau small business unitnya bisa 30 sampai 50 juta gitu. Terus kalau harga satu kaligrafinya itu dijual berapa? Kalau harga satu kaligrafinya itu bervariasi tergantung besaran, kerumitan, sama gimana orang itu minta desainnya gitu. Kalau harga yang termurah itu berapa? Bisa tergantung besarannya juga. Kalau misalnya besarannya itu kita patokannya 30 kali 40 misalnya kan. Iya. Kalau untuk pasaran Tanjung Pinang sekitaran 100-an lah. Kalau keuntungan yang diperoleh itu kira-kira satu kaligrafi untuk harga yang paling kecil aja. Kalau yang kayak tadi ya 30 kali 40 itu kita potongnya dari alat, pemakaian bahan, sama jasa. Misalnya alatnya itu sekitaran alat sama bahan sekitaran habisnya 60 sampai 70. Jadi biasanya itu sisanya gitu. Untuk target pemasarannya Bang? Target pemasaran itu Sama aja gitu. untuk semua sih, semua kalangan juga bisa ambil. Tapi lebih banyaknya itu kayak buat kado ulang tahun. Jadi kita bikin nama, kita hiasin, kita modif, terus dia request gitu. Ini namanya, ini tanggal lahirnya gitu. Terus ada nggak yang menjadi ciri khas kalau misalnya produk ini dari abang yang buat gitu? Kalau ciri khas itu setiap orang punya karakter ya. Iya. Setiap orang itu pasti punya ciri khas tersendiri. Tapi untuk di kaligrafi itu sendiri, karakter itu sulit ditemukan. Ya, kita nih lihat satu karya, oh ini dia nih punya nih. Itu jarang banget gitu. Nggak semua kaligrafer punya. Bagaimana perkembangan usaha mulai dari awal mulainya sampai sekarang? Itu kan perkembangannya. Perkembangannya itu juga tergantung publikasinya sama relasi kita ke konsumen. Kalau sosial media kita tuh udah rame, kayak relasi kita di real life juga udah rame, itu mungkin memudahkan sih untuk kita menjual karya kita. Karena ya gitu lagi baliknya, tergantung publikasi kita, dimana kita mempublis hasil karya kita dengan tingkat penjualan yang rendah, tapi hasilnya memuaskan. Gimana cara abang ini mempertahankan usaha biar kayak ada terus jalan terus jalan? Mempertahankan usaha itu kita ngalir aja. Kalau misalnya ada yang bisa kita berdiri, nggak nyetok juga, lebih ke berkarya sendiri, nggak nyetok. Misalnya ini stok buat misalnya orang mau beli nggak ada, nggak gitu. Kita kalau misalnya ada orang mau pesan baru kita bikinin. Kalau misalnya untuk berkarya harian ya pasti ada gitu. Kalau strategi pemasaran produknya gimana? Untuk sekarang itu lebih ke media massa kayak Instagram, ya Instagram, Facebook. Idenya apa? Ide ini kalau ide apa ide yang Ide ini kaligrafinya. ide kaligrafi itu kalau yang di sini pusaka Kota Tanjung Pinang. Pusaka Kota Tanjung Pinang. Untuk orang yang kelola ini berapa Bang? Kayak misalnya untuk dari anggota pusaka ini berapa? Kalau untuk anggota di sini kepengurusannya itu sekitaran 8 orang. Berapa orang?
kendala gitu selama menjalankan usaha? Kendalanya kayak di waktu aja. Kalau misalnya mepet-mepet sama tugas kuliah gitu kan, dan sama orang yang tidak dekat, jadi kita mundur dulu. Misalnya jadinya seminggu dulu, tugas kuliahnya juga numpuk. Kita bilang sama yang mau beli customer kita, boleh tinggal 2 hari lagi gitu. Atau kita bisa titip sama teman-teman yang lain, tolong dong sambungin gitu. Nanti hasilnya juga dibagi. Boleh dong Kak berikan tips gimana cara mempertahankan usaha? Atau bagaimana sih untuk memulainya gitu? Kalau mempertahankan usaha kita tuh lebih ke kualitas ya. Kalau kualitas kita bagus, pasti orang oh ini menarik nih, kualitasnya bagus nih. Kayak makanan juga, ini enak nih, kita bolehlah kesini lagi gitu. Kalau mulainya gitu Bang, gimana sih Kalau cara mulainya, kita mulai gitu? ya coba aja dulu gitu. Kita nggak harus nunggu kita tuh punya skill sendiri ya. Kebanyakan orang-orang mau diajak dari sisi kan, aku tuh nggak ada basic loh, tentang seni, nggak bisa gambar loh. Ya sama semua kaligrafer di dunia juga awalnya itu mulai aja dulu, nggak ada skill, nggak ada basic dari seni itu sendiri. Kalau kita yang mau mencoba ya pasti bisa. Terima kasih ya Bang atas penjelasan dan tips-tips yang diberikan. Semoga usaha Abang lancar